untuk kata dokeo tadi Pak. Sims itu kan bukannya kalau PIA, kan ini kan dokei, ini kan PIA 3 jamak, 3 tunggal. Nah, kalau Sims itu kan bukan 3 tunggal. Ya, 3 tunggal itu 3 tunggal. Kalau ya Pak, maksudnya PIA-nya sih yang saya bilang ini dokei ini Sims biasanya kan Bapaknya bilang kalau PIA itu kan ing, ing, sedang. Iya. Kalau Sims itu apa? Kan bentuk present juga kan? Present kalau Sims itu bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Inggris present repetitif untuk sifat dari sesuatu Pak. Kalau misalnya present continuous itu dia aktif, sedang aktif. Jadi mungkin kalau Sims kayaknya bukan PIA deh Pak. Kayak Sims itu soalnya present repetitif. Selama ini Bapak bilang untuk PIA itu present continuous. Present indikatif itu kan kalau di dalam itu kan sesuatu yang dikerjakan yang terus menerus. Jadi terus. Kalau bahasa Yunani PIA itu bisa digunakan untuk dalam bahasa Inggris present repetitif dan present continuous juga. Dua-duanya bisa. Jadi misalnya kalau kalau misalnya simming atau sims itu bisa dipakai interchangeably. Oke, soalnya kalau dalam bahasa Inggris, soalnya present continuous sama present repetitif itu berbeda, Pak. Itu kayak present perfect continuous sama present continuous itu kan beda, Pak. Jadi aku agak bingung kalau mau pakai sims yang ditambahin s itu menyatakan present continuous bukan present perfect continuous. Ya, kalau itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Maksudnya tapi kalau waktu kita menerjemahkan untuk apa namanya ini? Untuk dalam konteks bahasa Yunani, dia bisa mencakupi kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris itu sendiri dia repetitif gitu. Soalnya kalau dijadikan bahasa Indonesia, kalau sims itu jadinya kelihatan seperti secara berulang-ulang gitu. Jadi saya selama ini soalnya kan Bapak selalu pakai continuous. Saya nggak pernah lihat ada yang Bapak pakai present repetitif. Jadi baru pertama kali ini. Ya, memang nggak di dalam bahasa Yunani nggak nampak dalam hal itu. Nah, nanti kalau saudara belajar di dalam bahasa Yunani lanjutan, ada yang namanya seperti yang Yeremia sebutkan tadi itu tentang penggunaan bentuk present itu bukan hanya sesuatu yang kontinu. Itu nanti di dalam bukunya si Daniel Wallace, saya ambilkan contoh buku ini ya. Oke, Pak. Nah, dalam buku yang saya punya, saya berharap saudara bisa lihat ini ya. Nah, buku ini bukunya Daniel Wallace. Nah, ini bentuk penggunaan ada banyak penggunaan daripada baik kasus noun dari kata benda maupun kata kerja. Nah, kata kerja itu sendiri seperti penggunaan daripada bentuk present. Itu nanti akan mencakup di dalam pembahasan seperti yang Yeremia kemukakan tadi itu. Nah, kita masih berada di dalam level elementary, gitu. Jadi kita belajar sesuatu yang sederhana dulu. Kalau saudara nanti menemukan, nah ini terjemahan yang kita pakai ini masih terjemahan kasar. Nah, kalau saudara melihat tugas-tugas yang saya berikan kepada Yunani lanjutan, Yunani 3, itu lebih kepada seperti penerjemahan ketika kita memahami kata kerja present itu sendiri, dia bentuk present tapi kok diterjemahkan dalam bentuk apa namanya itu seperti kata tensesnya past tapi diterjemahkan present. Tapi di dalam bahasa Yunani sendiri pun dalam teks itu sendiri tensesnya present tapi diterjemahkan past tense. Kalau memang di dalam bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau kita familiar dengan bahasa Inggris, membaca versi-versi seperti King James, NIV, nah nanti itu
argumen-argumen dari masing-masing versi itu sendiri kenapa berbeda, itu sebenarnya itu dia punya maksud tersendiri, bagaimana dia cara memahami maksud daripada tense present itu sendiri. Nah, seperti yang di Yeremia kemukakan tadi itu salah satu bagian dari pembahasan di Yunani lanjutan. Jelas ya? Oke, Pak. Yang latihan 17? Latihan 17. Nomor 2 juga, Pak. Ho Yerusalem, uk Euriske. Nomor 2, Pak. Oh, nomor 12. Sorry. Entuto totopo eteurumen. Toys of Talmois ton kurion ton kuranon. Kalau kita menerjemahkan gini ya, di tempat ini, koma, kami dulu sedang melihat dengan mata, atau kami dulu sedang melihat Kristus dengan kedua mata. Pak, itu kurion, Pak. Kalau Kristus Tuhan. Kami sedang melihat Tuhan dari langit. Langit dengan mata kami. Jadi tois ini adalah datif yang berfungsi, kasus datif itu berfungsi sebagai instrumen, alat. Jadi dengan. In this place, di tempat ini, kami dulu sedang melihat dengan mata Tuhan dari surga. Atau terjemahan lainnya adalah kami dulu sedang melihat Tuhan dengan mata, atau melihat Tuhan dari surga dengan mata di tempat ini. Jelas di situ. Pak, kalau seperti ini. I was looking at the Lord of the heavens with the eyes or my eyes in the place. Saya dulu sedang melihat. Kami. Umen. Itu bisa 3 jamak, bisa 3 jamak, bisa 1 tunggal, Pak. 1 jamak ini. Satu. 1 jamak. We. Oke. Kami dulu sedang melihat Tuhan itu dari surga itu dengan mata itu di dalam tempat ini. Di dalam tempat ini, ya. Pak, itu bukannya IIP ya, Pak? Imperfect indikatif pasif ya? IIA ini. Oh, salah saya. Yang 1. Jadi theorumen ini 1 jamak ya, Pak? 1 jamak, eteurumen. Berarti we were, ya. We were seeing. Kan teoreo kan melihat ya. Iya, Pak. Mana dia itu di pelajaran pertama, teoreo, mana dia? Melihat. Kan bisa memandang gitu. Look at, memandang. Looking at atau seeing. Kami dulu sedang memandang Tuhan dari langit, atau memandang Tuhan dengan mata
di tempat ini. Yang berfungsi sebagai datif instrumen tuh yang mana, maaf Pak? Ton kurion itu ya Pak? Bukan, ton kurion itu akusatif tunggal, maskulin. Choice Almois. Voice ophthalmois ini. Jadi mata sebagai alat untuk melihat. Jelas di sini. Oke, ada pertanyaan? Mana di tugas latihan kalian yang tidak jelas? Silakan bertanya. Sudah jelas, Pak. Pak, saya nerjemahin itunya, estinnya itu jadi dia. Yang mana? Estin yang mana? Yang nomor 18, latihan 18.2. Tapi kalau secara urutan sudah benar kayak Bapak tadi. Jadi terjemahan saya itu permulaan dari kekuasaannya, karena kata ganti jadi estin tadi. Kekuasaannya yang sedang kelihatan seperti anggur baru. Bukan, ini kekuasaan dari permulaan dari kekuasaan tersebut adalah yang sedang kelihatan seperti anggur yang baru. sedang kelihatan seperti Anggur baru. anggur yang baru. Itu kalau ditranslate langsung dalam bahasa Inggris, Pak, agak sulit tanpa menambahkan artikel kata ganti orang di situ. Kan nggak mungkin kita bilang the Ada kata beginning it. of It tadi itu loh, it. Yang itu kan di sini kan yang dipakai sama di buku itu kan pakai he atau who, pakai who, which, that, penunjuk kepada untuk kalimatnya, Pak. Kalau agak sulit kalau mau langsung dijadikan tanpa kata dia, misalnya kayak he, the beginning of, Atau ini juga sebenarnya itu bukan hanya tapi which is. Which so seems like. The beginning of the authority is which is Which seem atau which is the beginning of the authority, which is seem like. Is-nya Pak, estimnya Dari which ke is tadi itu which is. Oh, oke. Jadi nggak perlu pakai he which is atau she which is, he atau which is seems like. Nggak usah tambah that lagi. Kan sudah jelas which is di situ. Kan itu kan ada pilihan kan, who, that, which, whom, that, which, whose, of whom, of which. Kalau dia itu genitif. Kalau dia datif, to whom, to which. Kalau datif. Karena ini adalah nominatif, maka which is-nya dapat dari estin, which is. Kalau dalam bahasa Indonesia kan adalah yang. Gitu. Jelas di situ? Jelas, Pak. Jelas Pak, ada artinya dapat, tapi kalau di run melalui grammar bahasa Inggris memang mestinya nggak baku ya Pak. Kalau langsung di run dalam bahasa Inggris nggak enak gitu. Memang supposed to be that way. Jadi the beginning of the authority, atau bisa juga is which, begitu. Cocok nggak ya? Is which adalah yang. Which is selalu Pak. Which looks, it's which seems agak rancu kalau misalnya ditambahin artikel kata ganti orang, baru biasanya itu seperti is he which is atau is she which is he who is ada subjeknya. he who is gitu kan, is she who atau it which. Estin itu kan bisa it kan, estin adalah. Cuman adalah.
Karena Einstein kan orang ketiga, it. Iya. Bisa. Orang ketiga tapi pakai nya Pak dia. Nya itu kan kepunyaan dia. Iya. Saya rasa kalau teks ini di dalam Alkitab ya Pak, kayaknya akan diterjemahkan dengan kata bantuan yang sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya nggak ada, tapi ditambahkan supaya membantu Ya. orang mengerti saja. Kalau kalian lihat di dalam pelajaran berapa itu di pelajaran 11 halaman 32, Einstein itu kan he, she, it is. Einstein itu sendiri. Lihat di halaman 32. Sudah lihat? Einstein Ya, itu adalah he or she or it is. Nah, karena dalam konteks ini kan dia Einstein ini sendiri adalah sebagai present indikatif dari kata sebelumnya, dari yang noun-nya adalah feminim. Ya kan, yang seharusnya she kan? Iya. She. Nah, tapi ini kan bukan person kan ini, bukan person. Bukan, Pak, bukan. Nah, person. sehingga kadang kita bisa menerjemahkannya kan sebagai it kan, sebagai pengganti dari she itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bang Juna tadi tambahkan, kayaknya dalam bahasa Inggrisnya Bang Juna itu dikasih she karena kan, feminim, karena kata gantinya feminim. merujuk kepada Karena feminim. dia feminim tadi itu. Jadi Ya, kalau sama dengan the church. The church was growing so fast. She is run by the Holy Spirit. Ketika saya bilang she, berarti sebagai kata ganti orang ketiga daripada the church itu sendiri. Karena church itu sendiri dalam bahasa Inggris itu adalah she. Gitu. Ngerti maksudnya ya? ya. Nah, seperti itu sebenarnya. Tapi Pak, terjemahan saya tadi Pak salah ya Pak ya? Kalau pakai Yang mana? kata dia Terjemahanmu gimana? hampir sama, tapi yang cuma adalah itu hilang Pak jadinya. Oh. Iya. Adalah dia yang kelihatannya. Jadi gini Pak, permulaan dari kekuasaannya yang sedang kelihatan seperti anggur baru. Oh, kekuasaannya karena ini kan tidak ada kasus genetif di sini. Karena kepemilikan. Jadi permulaan dari kekuasaan tersebut adalah yang kelihatannya seperti anggur baru. Bapak tadi pakai kata sebelum yang, permulaan dari kekuasaan adalah dia yang Bapak pakai dia itu loh Pak, yang tadi Bapak sebelumnya pakai kata dia. Salah itu. Oke. Adalah yang langsung yang. Jadi kalau bukan ada tambahan kata dia yang. Itu salah berarti. Nah, dia adalah yang biasanya begitu kan kalau kita di sini cuma dikasih adalah saja, tidak adalah yang. Tidak pakai dalam halaman 32 itu antara he is atau she is. Enggak kedengaran. Oh, Pak. Jadi di sini yang Bapak pakai estimnya ini hanya is-nya saja, tidak is. Tidak atau it is-nya nggak dipakai. Enggak dipakai. Ya. Okay. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa masuk itu dalam bahasa Inggris. Iya, Pak. Kalau nggak ada itunya kayaknya aneh, Pak. Kalau nggak. Iya. Karena kan dalam bahasa Inggris kan jelas kan dia menunjukkan sebagai bentuk feminim daripada kata sebelum yang dia terangkan. Jelas itu ya? Oke, Pak. Berarti valid ya, Pak, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris kita menggunakan he, she atau it sebelum is-nya. She, karena feminim. Ya. Oke, Pak. Pak, kemarin minggu lalu karena saya kan nganter anak saya udah izin. Saya coba Pak, mohon di parsingnya gimana Pak nomor 2 ini NRK? Ini adalah feminim. Ini pelajaran berapa ya ini sebenarnya ini kalau Ibu Monik lihat itu ada di pelajaran
feminim akhiran E di pelajaran 8 latihan halaman 18. Jadi HRK ini sebenarnya itu adalah feminim nominatif tunggal. Ini adalah tes ekstusias ini adalah feminim genitif tunggal. Ini adalah relatif pronoun, kata ganti penghubung feminim nominatif tunggal. Ini adalah PIA 3 tunggal. Ini adalah feminim nominatif tunggal dari homoios. Ini adalah maskulin datif tunggal, neos, maskulin datif tunggal, oinos. Jadi ini adalah subjeknya adalah ini. Permulaan dari kekuasaan tersebut adalah yang kelihatan seperti anggur yang baru. Adalah yang nampak. Ya, bisa nampak ya kalau ini dokeo ya. Seperti anggur yang baru. Jelas, Bu? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Yang lain gimana? Halo? Udah Pak, jelas Pak. Sudah, Yang Pak. Kecuali jelas, Pak. Nanti yang di forum kalian. Siapa yang belum jelas ini? default. Siapa ini yang belum jelas? Halo? Halo? Oke, coba yang punya saya aja, Pak. Yang latihan 18, Nggak, nomor kasih 11. tinggal yang lain dulu ya, biar ada suaranya, supaya nanti jangan bersuara pada waktu di komentar nanti di Oke, Pak. layar. Halo, yang lain silakan, kalau nggak jelas. Halo? Halo? Yang lain ada suaranya? Sudah jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. ya. Jelas, Pak. Oke. Yeremia tadi nomor berapa kamu bilang tadi ya? 18, nomor 11, Pak. Nomor 11. Meti ekalei kakus eiston phobon tuteo. Bukankah dia dulu sedang memanggil, ini kakos dari kata apa ini? Artinya apa ini? Orang-orang yang Jahat. kakos. Buruk tuh Pak. Jahat, Pak. Buruk atau jahat? Orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk ke dalam takut akan Tuhan. Ketakutan kayaknya, Pak. Kan Sebuah itu kan noun, Pak. Hmm? Ketakutan kayaknya, Pak. Bukan takut. Takut kan kata kerja. Ini kan kata benda. Fear of the Lord. To fear of the Lord. Jadi ini bisa dibilang The fear. Fear kan takut juga kan? fear itu ketakutan. Fearing itu takut. Afraid itu takut, fear itu ketakutan. Kata kerja kan, Pak? Phobos mana? Phobos. Itu kata benda, Pak. Noun ya, bukan ini ya. Phobos. Ketakutan, oke. Ke dalam ketakutan akan Allah. Bukankah dia dulu sedang memanggil orang-orang yang buruk ke dalam takut akan Allah? Lebih cocok yang Pak Jeb itu.
Apa? Lebih cocok yang Pak Jeb daripada ketakutan, mendingan takut ya Pak. Iya, karena itu kan cuma konteks bahasanya kan. Terjemahan ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia kita kan biasa kan takut kan bukan hanya dia Kata bisa kerja. juga bisa kata kerja, bisa apa namanya, sama seperti bukan I'm afraid to the Lord, tapi I'm fear of the Lord. I fear of the Lord, ya kan? Saya sedang takut akan Allah. Pak, ini kan yang ekale ini kan bisa satu jamak, bisa dua, satu, tiga tunggal ini. Kan lihat A di sini. A. Ini dia. Ekale itu apa Pak? Satu. Kaleo. Dari kata kaleo itu parsingnya apa Pak? IIA tiga tunggal. Dari kaleo. Bukankah dia dulu sedang memanggil orang-orang buruk ke dalam takut akan Allah? Jelas di situ. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi itu apa tadi Pak? Tiga apa Pak? IIA tiga apa? Tiga tunggal. Tiga tunggal. On as n, omen ete on. Nah ini kan dari kata eo, dari kata seperti phileo, philein kalau kata phileo. Ini apa ini? Kita pelajaran berapa itu ya? Yang IA itu? Oh iya, halaman 34 Pak, ya. Halaman 34 ya? Ya. Kalau nggak ada? Berarti dia toh Pak, berarti pakai kata dia. Dia. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris, were he calling evil men? Is Oh ya, is he? Bukankah? Halo Pak? Nggak kedengeran. Artinya gini, bukankah? Kan dia harus memulai dengan kata is not. Mana dia nih? Nomor berapa tadi? 11 Pak. Ya, ini kan not kan? Iya, not. Not. Dan ini adalah tanda tanya. Nah, ketika tanda tanya itu kita mulai dengan is not he. Where Is he not atau is he not? Begitu tak Pak? Meti kan mengharapkan jawaban tidak kan Pak? Ya, kan jawabannya tidak gitu. Jadi berarti is he Not calling? Is he not calling evil men into the fear of God? Ya. Okay. Is he not? Oke, jadi kalau ada kata meti itu is he not calling evil men into the fear of God? The answer is no. Dia mengharapkan jawaban tidak. Jawaban tidak. No. Ini kan sebenarnya pertanyaan retoris sebenarnya ini. Oke, jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Yang saya Pak. Apa? Yang mana? 17.3 Pak. Nomor 3. Iya. Hutoi
hoi logoi elalunto upoton apostolon enopion ton presbuteron. Jadi Pak, Ini kan terjemahan saya. logos. Perkataan Perkataan ini dulu sedang diucapkan oleh para rasul tersebut di muka atau di hadapan para penatua. Ini presbuteros ini penatua atau ketua-ketua. Iya, berarti benar Pak. Oke. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya Oke, kata ganti orang pertama dan kedua. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar kata ganti orang ketiga. Masih ada yang ingat kata ganti orang ketiga? Apa aja kata ganti orang ketiga? Halo, kata ganti orang ketiga apa aja? Kata ganti orang ketiga. Mana? Kata ganti orang ketiga adalah autos. Auton, Autos. Auton. auto, Auto. Jamaknya adalah toy, terus sorry, dia nggak punya nominatif ya, vokatif ya. Ini autus, auton, autois. Nah, untuk feminimnya adalah Aute. Feminimnya adalah aute, auten, autes, aute, ada iota subscript. Jamaknya adalah autai, autas, auton, autais. Sigma ini. Itu yang feminim. Nah, bagaimana dengan yang neuter? Neuternya adalah auto, autu, auto, auta, auton, autois. Nah, itu adalah kata ganti orang ketiga. Nah, bagaimana dengan kata ganti orang ke satu? Orang ke satu itu adalah seperti saya, kamu. Nah, dia juga untuk kata ganti orang pertama itu adalah saya atau kami. Dia juga punya nominatif, akusatif, genetif, datif. Nah, makanya ada kata ego. Itu adalah kata ego. Itu untuk kasus nominatifnya. Ini adalah ego. Ini adalah eme atau me. Ini adalah emu atau mu. Mu. Datifnya adalah emoi.
Emoy atau moi. Nah, untuk jamak dari kata ganti orang pertama adalah Amaze. he, bukan e. Oh ya, amaze. Nih, lihat. Ada tanda hembus di situ. He, Miss. hemas. Hemas. Hemon. Terus baru hemin. Hemin. Ini yang untuk kata ganti orang pertama. Jamak. Jadi terjemahannya ini adalah untuk kalau dia berfungsi sebagai orang pertama tunggal, ego tadi itu I. Kalau dia berfungsi sebagai akusatif itu adalah me. Pelunjuk, ya Pak. Me. Dalam bahasa Inggris, me. Kalau genitifnya adalah my atau sama seperti mine, milik. Ya. Milik saya, my. Kalau datifnya adalah to atau for me, bagiku atau untukku atau untuk aku. Nah, jamaknya pun juga demikian. Jamaknya adalah, kalau jamaknya ini adalah we. Akusatifnya adalah us. Kalau jamaknya itu adalah untuk genitif itu adalah our, milik kita. To us atau for us. Jadi fungsi-fungsi daripada nominatif ini, akusatif, pokoknya fungsi semua kasus ini saudara harus perhatikan juga. Gitu. Nah, bagaimana dengan orang kata ganti orang kedua? Kata ganti orang pertama tadi itu adalah saya, kami, atau kita. Nah, kata ganti orang kedua itu adalah engkau, kamu. Nah, bahasa Yunaninya adalah untuk kata ganti orang pertama itu ada seperti nominatif, akusatif, genitif, datif. Itu adalah su, se, su, terus jamaknya itu adalah datifnya adalah Soy. soy. Su, se, su, soy. Ini adalah untuk yang tunggal. Jadi engkau, terus engkau, ini engkau, terus milik engkau, bagi engkau atau untuk engkau. Nah, untuk yang jamaknya adalah sama dengan orang kata ganti orang pertama tadi, dia pakai he tadi itu untuk jamaknya. Sedangkan ini adalah who mays. Humas. Humon. Humin. Jadi artinya ini adalah kamu sekalian, milik kamu sekalian, untuk kamu sekalian. Nah ini untuk kata ganti orang pertama. Nah, seperti ini kalau saudara lihat di dalam slide saya, ini adalah kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu adalah, dan kata ganti orang kedua, ego, I, eme, me, emu, of me atau my, emoi, hemes, we, hemas, us, hemon of us atau our, humin itu adalah to or for us. Nah, bagaimana dengan kata ganti orang kedua? Kata ganti orang kedua, su, se, su, soy. Hemes, you, hemas you, hemon you, atau your, humin itu to or for you. Nah, itu untuk kata ganti orang ke
satu dan orang kedua. Pak, kode parsinya bagaimana itu, Pak? Kode parsinya seperti ini. KGO 1, KGO 2. Jadi seperti ini. Kalau kalian ketemu kata ini. Kalau kalian ketemu kata seperti ini, ego, Amy, tes, so S, atau ego Amy, apa ini ya? Ego Amy, terlalu besar tulisan saya. Sabar ya. Kata ini. Ego Amy, Artos, sorry. Artos, tes, Zoes. soes. Nah, ini adalah KGO 1 nominatif tunggal. Dari kata ego. Ini adalah PI 1 tunggal dari kata Amy. Ini adalah maskulin nominatif tunggal dari kata artos. Ini feminim genetif tunggal dari kata zoe. Artinya adalah aku adalah roti hidup. Aku adalah roti hidup. Roti hidup tersebut. Ngerti maksudnya? I am the bread of life. I am the bread of life. Jadi sebenarnya tidak ada, kalau kata ego ini tidak ada pun sebenarnya tidak apa-apa. Sudah ada Amy. Sudah ada Amy. Tetapi, nah di sini kita bicara mengenai teologinya Yohanes. Karena saya kebetulan adalah orang Yohanes, Johannine. Nah, pemilihan Yohanes tentang kata ego, Amy itu sebenarnya adalah sebuah penegasan. Nah, kata ego, Amy itu sebenarnya itu erat kaitannya dengan statement di dalam PL, di mana ketika Musa bertanya kepada Allah, siapa engkau, siapa yang mengutus engkau, dan siapa engkau? Musa bertanya tentang identitas nama dari Allah. Aku adalah aku. Dan Allah bilang, aku adalah aku. I am who I am. Nah, makanya kalau saudara belajar Injil Yohanes, statement Yesus itu statement sombong di sini. Sehingga Yesus mau dilempar dengan batu, karena yang boleh mengungkapkan kata ego, Amy itu sendiri adalah hanya Allah. Gitu. Nah, ini adalah penegasan di situ. Jelas? Iya, jelas. Jangan cap saya sebagai Jelas, liberal di sini. Katakan Yesus sombong. Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang men dan they. Nah, men dan they ini sebenarnya ini ketika ada dalam sebuah frase, kalimat itu sendiri,
ada kata men dan de. Jadi kata induk kalimatnya itu adalah berbicara di satu sisi, anak kalimatnya menjadi di satu sisi. Nah, sehingga pernyataan ini ego men eimi Paulu, ego de Apollo. Jadi di satu sisi aku di pihak Paulus, yang lain bilang aku di pihak Apolos. Jadi bisa diterjemahkan sebenarnya di satu sisi atau di lain sisi, di satu pihak atau di lain pihak. Itu sebenarnya terjemahannya ketika kata men dan de itu nampak di dalam sebuah kalimat. Nah, kata ganti refleksif di sini. Nah, kata ganti refleksif itu sendiri adalah kata myself, diriku sendiri. Gitu. Sebentar Pak, sebelum Pak masuk untuk kata ganti refleksif, yang men dan de ini penggunaannya hanya terbatas untuk pihak atau menyatakan sesuatu yang berlawanan. Hanya itu saja. Ya, hanya itu saja. The other side, maksudnya di satu sisi dan di sisi yang lain. Gitu. Jadi ego men Amy men plus Amy ini jadi apa Pak? Ada Amy-nya? Enggak ada. Amy itu kan sama dengan seperti ini. Ego Amy ini loh. Paul. Ini. Kan kalau saudara baca di dalam 1 Korintus itu kan bicara mengenai aku dari sisi Paulus, dari pihak Paulus. Yang lain bilang aku di pihak Apollo. Jadi ada penambahan kalimat di dalam penerjemahan. Jadi waktu kita memahami konteks dari kalimat itu sendiri. Di satu pihak orang bilang di satu pihak aku di pihak Yohanes. Di lain pihak mengatakan aku di pihak Apolos. Itu maksudnya. Parsingnya bagaimana ini Pak untuk kata yang tadi, kode parsingnya? Oh, enggak ada kode parsing ini kan hanya untuk penambahannya aja. Jadi kita tulis artikel aja ya berarti ya Pak? Kalau enggak usah artikel langsung aja, enggak usah diterjemahkan. Oke Pak. Oke, untuk kata ganti refleksif adalah ini milik aku dan milik kamu. Jadi ada penambahan di sini. Hemauton, hemautu, hemauto. Ini adalah maskulinnya, ini adalah feminimnya. Hemautes, hemauten, hemautes, hemaute. Seauton, seautu, seauto. Untuk feminimnya seau kalau saya mengatakan seperti siapa Melinda. Melinda ketika dalam konteks saya sedang bicara mengenai milik dari Melinda, berarti saya mengatakan refleksif itu yourself. Jadi seauton. Gitu. Bukan seauton, Pak. Seauton. Perempuan. Seauton. Herself berarti Pak. Ya. Herself. Yourself, bukan herself. Kalau herself itu bicara tentang tadi itu kata ganti orang ketiga, karena her itu sendiri adalah kata ganti orang ketiga. Dia menggunakan kata autos di situ. Jelas? Oh ya, ini kedua berarti ya Pak? Kata ganti orang kedua ini untuk refleksi. Oke, dunamai. Dunamai ini adalah kata kerja yang berakhiran dengan ai. Dunamai, sai, tai, metasteantai. Artinya itu adalah saya mampu. Untuk imperfect indikatifnya adalah dunamen, men, soto, metasteonto. Ini adalah orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tunggal. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga jamak. Ini adalah IIA. Men, soto, metasteonto. Metasteonto. Ini adalah orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tunggal. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga jamak. Ini adalah IIA. Men, soto, metasteonto. Metasteonto. Ini adalah
Jadi edunamen, edunaso, edunato, edunameta, edunaste, edunanto. Kalau untuk present indikatifnya adalah dunamai, dunasai, dunatai, dunameta, dunaste, dunantai. Nah ini infinitifnya adalah dunastai. Nah, infinitif ini bicara tentang tujuan. Lihat modus infinitif. Beberapa waktu yang lalu kita sudah, bukan beberapa waktu yang lalu, kita sudah mempelajari 2 modus di dalam bahasa Yunani sebelumnya. Yaitu 2 modus tersebut adalah yang kita sudah pelajari adalah ini. Modus indikatif dan modus imperatif. Indikatif ini bicara tentang laporan, report, atau ini. Report. Kalau imperatif ini bicara tentang comment, perintah. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah kita belajar tentang infinitif. Bukan infinity war ya. Infinitif ini bicara tentang tujuan. Ini bicara tentang tujuan kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani tentang fungsi modus infinitif itu sendiri. Nah, fungsi lain dari infinitif itu sendiri adalah fungsi lain dari infinitif dia bisa berfungsi sebagai subjek, juga bisa berfungsi sebagai objek. Sebagai subjek seperti kata ini. Kata ini. Philein dalam bukunya Wenhams itu terlalu besar tulisan saya ini. Ini. Philein ton estin. Nah, kalau kita melihat subjeknya di sini adalah, yang biasa kita sudah belajar sebelumnya adalah kita harus mencari subjek, dan subjek itu pasti berkasus nominatif. Nah, kalau tidak ada noun yang berkasus nominatif, maka kita cari kata kerja. Nah, kata kerja di sini yang ada hanyalah philein. Maka philein ini sendiri sebagai present infinitif aktif, maka dia berfungsi sebagai subjek. Maka terjemahannya adalah mengasihi adalah baik. To love is good. To love is good. Itu dia. Nah, kalau dia berfungsi sebagai objek, di sini, infinitif sebagai objek. Infinitif sebagai objek, kita melihat di sini seperti kata manusia perlu makan. Jadi dalam bahasa Yunaninya adalah antropon STA. Jadi
manusia perlu makan. Jadi ini adalah objek. Ini adalah objek. Manusia perlu makan. Nah, penggunaan lain daripada kata modus infinitif ini sendiri, saudara bisa lihat di dalam bukunya Wenham di situ. Jadi di dalam bukunya Wenham di situ, dia sebagai kalimat konsekutif. Kalimat konsekutif itu berarti seperti konsekuen. Jadi consequent clause, jadi akibat. Ia menyembuhkan orang buta sehingga ia melihat, atau saya mengajar kelas GOG, saya mengajar bahasa Yunani kepada kelas GOG sehingga, jadi saya mengajar itu sendiri punya konsekuensi, saudara bisa mengerti. Begitu. Jadi di dalam bukunya Wenham di situ, seperti kata blevein di situ bisa juga. Jadi terjemahan kata modus infinitif itu sendiri sebenarnya adalah dia bisa berbicara konsekuen, berarti sehingga. Nah, untuk penggunaan yang kedua bicara tentang temporal. Jadi temporal itu sendiri adalah arti lain dari kata temporal. Nah, temporal itu pasti saudara bicara mengenai tempo, time, waktu. Nah, ketika kita bicara mengenai waktu, ketika ada kasus infinitif, bukan kasus, modus infinitif di situ, ketika dia bertemu dengan preposisi. Nah, preposisi itu di dalam pelajaran sebelumnya ada kata n, ada kata dia, ada kata meta di sana. Meta plus infinitif, modus infinitif, dia plus modus infinitif, n plus modus infinitif. Nah, di dalam bukunya Wenham, saudara bisa lihat di sana kalimat temporal itu ada kata sandang, ada huruf preposisi n plus datif plus infinitif. Maka dia berbicara, terjemahannya adalah sementara. Itu n plus datif. Nah, ada contoh di situ di bukunya Wenham di sana. Kalau saudara, saya coba tunjukkan bukunya Wenham di situ ya. Wait while. Itu sudah masuk pelajaran 20 ya? Kalau di buku kami halaman 65, Pak. Oke. N plus datif dan infinitif. Jadi n de to hupagein. Ini hupagein ini adalah infinitif dari kata hupago. Ini adalah definite artikel diikuti oleh kata sandang berkasus datif. Dan terjemahannya, dan sementara dia berangkat, orang-orang banyak. Jadi kata sementara ini karena ada n, datif dan infinitif.
Jadi sementara dia pergi atau berangkat, orang banyak mengerumuni dia. Nah, ini kata preposisi pro diikuti oleh kasus genitif, diikuti oleh infinitif seperti ini. Ekon pro tu ton kosmon. Ini adalah enai para soi. Jadi terjemahannya kemudian, berarti sebelum. Berarti itu adalah sebelum. Jadi sebelum kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Ini kata pro, ini sih pro genitif terus ada infinitif sebelum dunia dijadikan. Ada meta diikuti oleh kasus akusatif, terus ada infinitif. Ini meta to paradode. Nah, ini paradedona ini dari kata paradidomi ya. Itu di pelajaran berikut kita akan lihat ketemu dengan kata tersebut. Tapi di dalam bukunya Wenham di situ nggak ada ya. Di sini di buku saudara nggak ada. Metato yang ada di bukunya yang saudara pegang, buku apa? Bahasa Yunaninya gimana? Tato, luestai, tos, matetas. Setelah murid-murid dilepaskan. Kalau ini adalah setelah Yohanes diserahkan. After. Ini paradidomi ini dari kata didomi, mau diberikan. Jadi setelah Yohanes diberikan atau diserahkan, ditangkap. Pak, Ya. Saya agak bingung yang metato ini apa, Pak? To ini adalah kata sandang akusatif. Kata sandang akusatif. Jadi dia berdiri sendiri, dia nggak ada kata bendanya yang dia ikuti. Ini definite artikel. Jadi meta plus definite artikel yang berkasus akusatif dan infinitif. Jadi kalau yang nomor 2 pro, to itu berdiri sendiri. Genitif, to. To-nya berdiri sendiri. Before, sebelum. Ya, berdiri sendiri juga. Dia plus akusatif. Karena bicara mengenai sebab. Because he is afraid. Nah, kalimat yang bertujuan atau purpose clause. Nah, purpose clause ini adalah ketika ada kata is atau pros, preposisi is dan pros. Jadi terjemahannya adalah karena. Bukan karena. Ya, itu terjemahannya adalah untuk atau supaya. In order to. Supaya. Oke. Oke. PR-nya nomor 1 untuk latihan 20. Latihan 19.
nomor 1. Pak, maaf Pak, tapi saya nggak tahu yang lain, tapi saya betul-betul masih bingung untuk penggunaan Untuk infinitif ini Pak. Yang pertama kan dia digunakan untuk kata kerja yang menjadi subjek atau objek. Ya. Yang kedua itu dia akan berdiri sendiri tanpa kata, dia akan berdiri sendiri tanpa ada apapun, tanpa noun. Terus yang seperti yang contoh ini loh Pak, Parageleiton Paulon, Argestai. Yang mana? Yang di bawahnya manusia perlu makan. Itu loh Pak, yang contoh yang fungsi yang pertama itu ada yang ia menyuruh Paulus dibawa tiap-tiap hari. Di halaman berapa itu? Halaman 64 kalau di buku. Di ini buku Pak, Paulonya ini, ini. Di atasnya kayaknya Pak. Bawah lagi Pak, sedikit. Yang Paulo tadi ada kok Pak. Oh, yang sebagai objek itu ya? Itu Pak, di bawahnya tadi Pak. Di bawah tadi ada kok Pak, kelihatan. Bawah sedikit. Itu Pak. He commands them to bring, iya itu Pak. Ya. To bring Paul. Jadi dia memerintahkan kepada mereka untuk membawa again Ton Paulon. Ini adalah untuk membawa. Jadi ini sebagai objek. Dia bukan nggak ada tiap-tiap harinya ini. Di sini di bukunya. Iya kalau saya kasih contoh lihat di bukunya ya. Oke. Soalnya gimana? Parangelein. Ton. Paulon. Agestai. Aksen. Oh, bukan. Katemeran. Ini dari kata hemeran. Oke. Ya. Yang tidak jelas yang mana? Ia menyuruh, terjemahannya adalah ia menyuruh Paulus oh bukan ini ya, sorry, Parangelei, dia sedang menyuruh Paulus agestai. Ini dari kata ago, untuk dibawa. Jadi ini adalah present infinitive pasif dari kata ago. To be brought berarti Pak. Kalau aktif to bring, kalau pasif to be brought. Ya.
pasif untuk dibawa. Untuk dibawa setiap hari. Nah, setiap hari ini kan dari kata plus akusatif tiap hari. Ini. Oke? Jadi di sini infinitifnya digunakan sebagai Objek. Objek. Ini. Dia ini sebagai bukan Paulusnya berarti, Pak? Bukan. Jadi istilahnya sebenarnya itu indirect object sebenarnya di situ. Objek tidak langsung, Bapak. Indirect object di situ. Jadi dia menyuruh Paulus untuk dibawa. Ia menyuruh Paulus dibawa setiap hari. Jadi ia menyuruh. Jadi sebenarnya Paulus yang dibawa. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Paulus yang dibawa. Jadi Paulus di sini sebagai apa, Pak? Sebagai apa ya? Ini sebenarnya kalau saudara belajar di dalam Yunani lanjutan nanti itu, yang menjadi objek sebenarnya di sini itu adalah objek yang disuruh sebenarnya itu bukan Paulus. Tapi Paulus itu adalah objek yang dibawa. Ngerti maksudnya? Contoh, saya memerintahkan Juna untuk membawa Paulus, gitu maksudnya. Jadi saya menyuruh untuk Paulus dibawa oleh Juna. Nah, gitu setiap hari. Oke. Oh my God. Jadi yang menjadi Paulus itu sebagai objek yang dibawa, gitu, yang dibawa oleh Juna. Jadi dia menyuruh Paulus untuk dibawa. Oke. Oke, Pak. Untuk yang temporal itu berarti dia ditambahkan oleh kasus antara dia kasus genetif, akusatif, atau yang lain-lainnya itu tidak harus ada, tidak mereferensi kepada benda apapun. Yang penting dia seperti to. Ya, yang penting lihat, perhatikan preposisinya. Jadi kalau kita tidak jeli melihat preposisinya, maka kita akan kesulitan menerjemahkannya. Ngerti di situ? Iya. Seperti kata preposisi n plus datif plus infinitif. Jadi sementara kita menerjemahkannya. Jelas ya? Jadi to-nya itu yang datifnya itu ya. To itu datifnya. Oke, saya kasih tugas buat kalian untuk saudara bisa upload nanti di forum. Tadi nomor 1 PR ya. Iya, Pak. Nomor 2, saya mau lihat. PR-nya apa aja, Pak? PR-nya ini dari latihan 19 sama latihan 20 ya, Pak? Yang untuk penerangan. Nomor 1. Ya. Oke, saya kasih supaya minggu depan itu kita pelajarannya sedikit ya. Nah, tense yang lain yang kita perlu ketahui juga itu adalah tense future. Nah, tense future akhirnya itu sama dengan PIA, yaitu ini po, is, a. Terus ada omen, et, u, sin. Jadi
Kalau saudara mau tinggal, kalau ini adalah bentuk present indikatif aktif. Tapi kalau dia menjadi future, ketika dia menjadi future, maka saudara tinggal tambahkan yang namanya sigma. So, says, say, ini 1, 2, 3. Orang pertama, 2, 3 tunggal. Ini. So, say, says. Nah, so, say. Untuk orang pertama jamaknya adalah somen, sete, susin. Luso, luses, lusei, lusomen, lusete, lususin. Nah, itu adalah bentuk future indikatif. Jadi artinya adalah ini adalah saya akan, engkau akan, dia akan. Kita atau kami akan, kamu sekalian akan, mereka akan. Luso, luses, lusei, lusomen, lusete, lususin. Nah, itu untuk bentuk future di sana. Nah, jadi saudara perhatikan baik-baik, dan saya ingin memberikan tugas buat saudara di pelajaran 20 nomor 2, nanti saya minta Yeremia Samuel nomor 2, pelajaran 20 nomor 2, terus nomor 3 Nathanael Jeren, nomor 4 Raul Nainggolan, nomor 5 itu adalah Melina Triwan, nomor 6 Elsa, 7 David Orlando, 8 Danu Yosafat, 9 Abisai, 10 Abigail, 11 Juna Parapat, 12 Monik, 13 Otniel, 14 Yeremia Siaan, 15 Angelin John, 16 Yemima, 17 Angelin Christy, 18 Denada, 19 Elinda, 20 Sharon. Latihan 19 nomor 2 Dandi, nomor 3 Joshua Ritonang, nomor 4 Amsal, nomor 5 adalah Intan, nomor 6 Monica Pundey. Siapa ini Monica Pundey? Novelia Christine Monica, Pak. Hah? Novelia Christine. Oke, yang tadi yang saya sebutkan tadi Ibu Monik ya. Yang ini mana ini? Monica Pende, Pak. Oke, itu nomor 6 kamu ya. Saya nomor berapa, Pak? Tadi jadi saya berharap nanti. Latihan 20 nomor 12, Kak. Oke. makasih. Iya, Kak. Nanti lain kali tulis nama sesuai ini ya. Di absen ya. Ya, Pak. Nomor 8 Michael Nainggolan. Masih nomor 7, Pak. Oh, nomor 7 Michael Nainggolan. Nomor 8 Luis. 9 Feby. 10 Kesia. 11 Neni. 12 Bayu.
13 Marvianus, 14 Ewaldo, Febe 15, 16 Chandra, 17 Anastasia Pera, 18 Andrew.